Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini pada minggu ke-6 ya. Oke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, alhamdulillah ya. Oke, mungkin saya flashback saja terkait dengan materi minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu tentang proses perencanaan jembatan ya. Nah, untuk proses perencanaan jembatan, jadi kita harus melakukan beberapa tahap-tahapan yang sudah dibahas di PowerPoint kemarin. Ya, mungkin bisa diingat lagi ya, terkait dengan lokasi jembatan melintas sungai, kemudian bisa kalian lihat di PowerPoint ya, untuk pemantapan materi minggu kemarin. Sekarang minggu ke-6 kita masuk ke pembahasan yang baru ya, yaitu bentar saya share screen dahulu. Di sini pembahasannya yaitu lebih spesifik karakteristik dan pembebanan jembatan beton ya. Bisa kita mulai untuk PowerPoint-nya. Nah, di sini untuk materi minggu ke-6 yaitu karakteristik dan pembebanan jembatan beton. Nah, pengertian jembatan beton sendiri itu bisa didefinisikan sebagai berikut ya, yaitu suatu bangunan yang menghubungkan ruas jalan karena melintasi ngarai, bukit, sungai, dan saluran air, atau memasuki persilangan jalan. Nah, ini definisi jembatan beton itu sendiri. Nah, kemudian definisi lainnya yang bisa kita sebutkan yaitu bagian dari jalan yang merupakan bangunan layanan lalu lintas untuk lewatnya lalu lintas. Maksudnya di sini bisa kita sebut dengan flyover ya. Jadi kalau jembatan terus kita harus naik eh, naik ke struktur jalannya, dia akan elevasinya berbeda dengan jalan sebelumnya ya. Nah, itu yang disebut dengan flyover. Nah, di situ flyover strukturnya dari beton. Nah, salah satunya itu adalah untuk jembatan beton. Saya lanjutkan. Nah, fungsi jembatan beton ada beberapa ya di sini untuk pejalan kaki dan penyeberangan atau istilahnya pedestrian bridge. Kemudian ada untuk jalan kereta api. Ini saya flashback lagi ya untuk eh, jembatan-jembatan yang kita bahas. Nah, ini mungkin di gambar sudah bisa dilihat adalah jembatan beton dengan rangka-rangka penyokongnya, yaitu struktur rangka batang ini ya. Ini dari baja. Saya lanjutkan. Nah, ini yang saya maksudkan dengan flyover tadi. Nah, ini ada jalan di bawah, kemudian karena melintas menyilang, maka ini disebut dengan jembatan beton atau flyover untuk jalan raya ya, jembatan beton untuk jalan raya. Tahu istilah kerennya yaitu flyover. Saya lanjutkan. Nah, ini jembatan beton tapi untuk jembatan yang darurat ya. Ini bisa mungkin dari box culvert karena bentangnya tidak terlalu panjang, tapi beban yang diterima cukup tinggi, maka dibutuhkan konstruksi yang cukup kuat ya. Di sini beton bisa digunakan. Biasanya menggunakan box culvert. Nah, ini lebih ekstrim lagi, jembatan untuk penyeberangan lalu lintas angkutan air. Jadi jembatan ini digunakan untuk melintasi atau penyeberangan dari kapal-kapal yang ada di atas ini. Nah, kapal-kapal yang di bawah ini bisa memutar, terus bisa melewati jembatan ini. Nah, selain dari air, di samping kiri dan kanannya juga disediakan
pedestrian bridge atau jembatan untuk pejalan kaki. Nah, jenis jembatan berdasarkan bentuk konstruksinya. Nah, ini ada jenis-jenis jembatan. Jembatan pertama yaitu deck beam atau jembatan balok ya. Nah, deck beam ini ditempuh dari ujung ke ujung ya. Jadi di tengah-tengah tidak ada fondasi atau tidak ada pilar lagi. Sedangkan untuk yang konstruksi yang kedua, jembatan balok juga. Tapi di sini istilahnya continuous span. Kenapa continuous span? Karena di tengah-tengahnya gelagar jembatan atau lantai kendaraan ini ada pilar atau fondasi yang menopang dari balok tersebut. Nah, ini istilahnya balok ya untuk jembatan. Ini lantai kendaraan maupun gelagar. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada jembatan cantilever atau cantilever stroke truss. Nah, ini trussnya dari struktur rangka batangnya. Di sini ada konstruksi untuk truss. Betul. Kemudian karena ini ditopang di tengah-tengah, maka di sini cantilever. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jenis jembatan yang lain yaitu solid trip arch atau tie arch. Arch di sini artinya lengkung atau busur ya. Jembatan lengkung atau jembatan busur. Nah, ini bisa dari baja WF maupun dari baja cetak ya, ini sudah dicetak di industri baru bisa dibawa ke lapangan. Oke. Nah, ini ada jembatan gantung. Nah, istilah jembatan gantung kenapa menggantung? Karena di bagian sini lantai kendaraannya menggantung dengan pondasi. Ini pilar ini digantung. Nah, biasanya di sini juga jembatan yang mohon maaf, jembatan yang gantung ini biasanya ada tali-tali yang digunakan sebagai penopangnya juga, selain dari tumpuan berada di sini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jembatan kabel. Lebih spesifik lagi, jembatan ini selain ditopang di pilarnya ini, juga ditahan atau ditumpu oleh kabel. Kabel-kabel ini nanti jembatan bisa kita katakan jembatan dengan kabel. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jembatan kerangka atau istilahnya di sini Warren Truss. Nah, ini struktur rangka batang ya. Ini biasa jadi berbentuk WF, baja WF. Nah, untuk struktur bagian jembatan tersendiri itu ada beberapa bagian. Di sini ada struktur atas, struktur bawah, kemudian jalan pendekat atau istilah lainnya yaitu oprit, kemudian ada bangun pengaman. Nah, ini lebih jelasnya nanti kita bahas satu-satu di slide berikutnya ya. Nah, ini secara umum kira-kira gambarnya seperti ini. Untuk jembatan itu harus ada beberapa bagian atau ada beberapa elemen yang harus dilengkapi. Oke, lanjutkan. Nah, untuk struktur atas sendiri, ini adalah bagian dari elemen-elemen konstruksi parapet. Nah, bisa dilihat parapet itu yang mana? Ini parapet. Kemudian ada plat lantai jembatan atau istilahnya bridge deck atau lantai kendaraan ya. Ini yang berwarna merah. Oke, kemudian ada balok memanjang dan balok melintang ya di sini. Kemudian ada juga balok utama. Ini istilahnya tergantung dari nanti konstruksi yang kita gunakan. Seperti minggu lalu kita sudah bahas ada balok memanjang, ada balok melintang dan balok utama. Nah, ini di gambar ini girder yang berwarna biru ya. Ini yang berwarna biru ini. Nah, kalau untuk lantai kendaraan tadi berwarna merah.
Nah, ini parapet ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada oprit landasan memasuki jembatan. Istilahnya ini opritan atau approach slab. Nah, approach slab itu bisa kita lihat di sini. Oke, sini juga ada untuk approach slab. Nah, kemudian keseluruhan elemen-elemen tadi dirancang untuk memindahkan beban-beban yang diterima oleh lantai jembatan hingga ke perletakan. Nah, perletakan bisa kita lihat di gambar sebelumnya, perletakannya ada di sini. Peletakannya nanti bisa menggunakan apa saja, kita lihat di bahas berikutnya. Oke, kemudian ada struktur bawah. Nah, bagian-bagian elemen-elemen konstruksi yang dirancang untuk menerima beban konstruksi di atasnya dan dilimpahkan langsung pada tanah dasar atau bagian-bagian konstruksi jembatan yang menyangga. Oke, ini konstruksi untuk struktur bawah ya. Nah, ini lebih detail lagi terkait dengan jalan pendekat atau opritan. Itu bagian yang menghubungkan antara ruas jalan dengan struktur jembatan atau bagian jalan yang masuk ke jembatan. Ini ya tadi ya. Nah, ini ada approach ini. Ini di sini juga ada approach ini. Ini istilahnya adalah opritan ya. Kemudian ada bangun pengaman. Nah, setelah tadi struktur atas, struktur bawah, kemudian ada bangun pengaman. Nah, bangunan yang diperlukan untuk mengamankan jembatan terhadap lalu lintas darat, lalu lintas air, penggurusan aliran, sungai, atau sloping protector. Nah, kalau misalnya kita masuk ke gambar tadi, nah, yang termasuk dengan bangunan pengaman di sini adalah slope protection, kemudian ada di sini retaining wall. Nah, ini bangunan pengaman, nah wing wall, bagian-bagian dari bangunan pengaman. Oke, saya lanjutkan. Di sini jembatan berdasarkan bahan konstruksi. Nah, selain beton, juga ada beberapa jenis jembatan, bahan jembatan berdasarkan bahan konstruksinya ya. Yang pertama itu adalah jembatan kayu di sini. Kemudian ada jembatan beton prategang, dan ada jembatan baja, kemudian ada jembatan komposit. Nah, ini mungkin kita flashback ulang lagi terkait dengan jembatan dengan lantai kendaraan ya. Nah, ini ada gambar di mana di sini adalah posisi letak konstruksi lantai kendaraan. Nah, di sini lantai di atas rangka. Nah, ini ada rangkanya di sini. Jembatannya atau lantai kendaraannya berada di atas rangka tersebut. Nah, istilahnya adalah duct bridge. Nah, yang kedua di sini lantai jembatan di bawah atau istilahnya trough bridge. Nah, ini jembatan Suhat mungkin ya. Jembatan Suhat salah satunya adalah jembatan yang menggunakan lantai kendaraan, konstruksi lantai kendaraan di bawah. Nah, ini konstruksinya untuk konstruksinya itu sendiri, kemudian lantai kendaraannya berada di bawah. Ini contohnya ya, ini Jalan Soekarno-Hatta ini. Oke, sekarang pembebanan. Setelah tadi sudah kita bahas strukturnya apa saja, sekarang pembebanan. Nah, pembebanannya lebih detail lagi di sini ya. Yang pertama, beban mati atau material. Yang kedua, beban hidup. Yang ketiga, beban sekunder. Yang keempat, beban gempa. Terus yang kelima, ada gaya akibat perbedaan suhu, kemudian gaya rem, rangka, dan susut, dan 7 ada gaya rem. Nah, minggu kemarin saya lihat di YouTube saya ada yang komen bahwa apakah harus menghitung beban gempa. Nah,
Sini sudah terjawabkan ya, Mas, ya. Jadi saya lupa namanya siapa, tapi setidaknya bisa menjawabkan, mewakilkan ya. Jadi beban gempa itu harus kita masukkan. Nah, untuk beban gempa itu sendiri kita bisa membaginya dengan zonasi-zonasi nanti. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, untuk beban mati itu sendiri, di sini ada beberapa bisa kita lihat dari bahan yang kita gunakan. Misalnya campuran aluminium, berat satuannya berapa, terus kerapatan massanya berapa. Yang digunakan biasanya adalah berat satuan isi ini. Nah, di sini ada lapisan permukaan beraspal. Jadi permukaan aspal itu, konstruksi aspal itu juga menjadi beban mati. Kemudian ada besi tuang, timbunan tanah jika ada, dan ada kerikil, kemudian aspal beton. Nah, ini permukaan beraspal dan aspal beton ya. Tolong bedakan nanti. Terus yang terakhir ada beton ringan. Nah, beton ringan di antara range 12,25 sampai 19,6. Oke, ini beban material yang lain bisa kalian lihat. Ini ada sampai 23 ya. Biasanya yang digunakan itu adalah baja, terus batu, beton prategang maupun beton bertulang. Oke. Nah, ini faktor beban berdasarkan jangka waktu ya. Misalnya kita menggunakan baja atau aluminium ya dengan faktor beban K di sini adalah 1. Nah, kalau diukur dengan waktu, jangka waktu, nanti ada pengurangan ya. Karena kan semua bahan pasti akan mengalami penyusutan istilahnya. Di sini biasa pada normalnya yaitu 1,1 dan seiring berjalannya waktu terkurangi menjadi 0,9. Oke, seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan lain bisa dilihat juga di sini ada beton pracetak, beton dicor di tempat maupun kayu. Oke, ini yang paling spesifik yaitu kayu karena susutnya kayu itu lebih mudah mengalami susut. Oke, nah ini untuk rumus umumnya untuk beban material yaitu di sini ada beban sendiri untuk slab lantai jembatan ditentukan dengan rumus Q MS sama dengan B kali H kali WC. Di mana beban GMS itu adalah beban sendiri, kemudian ada B lebar slab lantai jembatan, yang kemudian ada H, H adalah tebal slab lantai jembatan, kemudian ada WC. WC di sini adalah berat beton bertulang, adalah weight konkrit istilahnya. Nah, beban mati tambahan menurut RSNI T nomor 02 tahun 2005. Ini di sini ada perawatan permukaan khusus. Jadi kalau misalnya eh, permukaan jalan sudah ada lubang atau ada retak-retak sehingga perlu dilakukan perawatan, nah itu bisa menjadi beban. Karena jika sudah lubang maka akan ditambal, kemudian retak-retak juga akan diisi dengan material-material. Nah, material-material tersebut menjadi beban tambahan, beban mati tambahan ya. Kemudian ada lagi yang kedua, pelapisan ulang dianggap sebesar 50 mm aspal beton. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu penambahan yaitu overlay, overlay aspal beton setebal 5 cm ya atau 50 mili. Nah, itu dianggap beban mati tambahan. Oke, selanjutnya untuk beban mati tambahan itu ada sandaran, pagar pengaman dan penghalang beton. Ini railing-railing ya. Biasanya untuk pengaman dari pejalan kaki biasanya. Jadi yang berada di pinggir-pinggir konstruksi jembatan itu juga menjadi beban mati tambahan. Nah, kemudian ada tanda-tanda rambu. Nah, ini biasanya ditambahkan di akhir-akhir. Misalnya di jembatan itu tidak boleh putar balik.
atau tidak boleh belok ke kanan, atau ada tanda belok kiri jalan terus, atau mungkin ada umbul-umbul atau banner, hingga itu ditambahkan menjadi tanda-tanda atau rambu. Nah, kemudian perlengkapan umum. Sini perlengkapan umum yaitu pipa air, jaringan telepon, pipa gas. Nah, ini juga ditambahkan terakhir karena perlengkapan-perlengkapan ini karena sudah selesai dibangun jembatannya, maka baru ditambahkan. Itu beberapa beban mati tambahan menurut RSSNI T nomor 02 tahun 2005. Nah, ini faktor beban untuk beban mati tambahan. Nah, tadi kan ada untuk beban mati material ya. Sekarang beban mati untuk tambahan, beban mati tambahan ya. Nah, jika keadaan umum dibagi dengan dua ya. Di sini faktor bebannya ada keadaan umum dan keadaan khusus. Kalau keadaan umum nilainya biasa adalah 2, kemudian karena berjalannya waktu, jangka waktu terkurangi menjadi 0,7. Untuk keadaan khusus awalnya 1,4, kemudian terkurangi menjadi 0,8. Nah, ini ada catatan penting, faktor beban daya layanan 1,3 digunakan untuk berat utilitas. Jadi di antara ini ada 2, ada 1,4. Nah, jika ada perbaikan terkait dengan utilitas, di sini utilitas bisa kabel, bisa pipa, dan yang lain-lain ya utilitas itu. Nah, ini faktor biasanya yaitu 1,3. Oke, sekarang beban mati untuk tambahan pada slab lantai jembatan. Nah, ini jika terjadi overlay ya, saya bilang tadi. Di sini GMA, di mana GMA itu adalah lapisan aspal yang lama ditambah dengan overlay. Jadi lapisan aspal yang lama berapa mili, berapa senti, terus ditambahkan dengan tebal overlay-nya sendiri. Kemudian ditambahkan dengan air hujan. Nah, air hujan ini biasanya dihitung dalam satuan milimeter kubik ya. Oke, di mana GMA itu adalah beban mati tambahan. Oke, setelah tadi beban mati, sekarang ada beban hidup ya. Beban hidup jembatan yang ditinjau dinyatakan dalam 2 macam di sini. Ada istilahnya beban T dan beban D. Di mana kalau beban T itu adalah beban terpusat untuk rantai kendaraan, kemudian beban D untuk beban jalur pada gelagar atau lantai kendaraan. Nah, untuk beban T, beban terpusat menurut RSNI nomor 02 tahun 2005, itu lebar minimum yaitu 2,75 meter ya satuannya. Lajur lalu lintas rencana disusun secara sumbu memanjang jembatan. Nah, ini jumlah lajur lintas rencana untuk beban hidup. Jadi kalau misalnya kita mau merencanakan berapa lajur yang boleh melewati, nah itu dijadikan beban di sini. Misal di sini sampai lajurnya sampai 6. Nah, untuk lebar lajurnya itu harus sekitar 18,8 sampai 22 meter. Jadi di mana satu lajurnya itu kira-kira 2,75. Jadi ada penyempitan ya dari ruas jalan, di mana minimum ruas jalan itu adalah 3,5 meter, kemudian menyusut menjadi 2,75 meter. Itu standarnya sudah. Oke, bisa kalian baca lebih lanjut untuk beban hidup. Oke, kemudian beban hidup D atau beban jalur gelagar. Nah, beban ini adalah susunan beban pada setiap jalur lalu lintas. Dari beban terbagi rata, G, mana ton per meter panjang per jalur, dan beban garis P per jalur lalu lintas. Nah, ini nanti biar tidak bingung bisa kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah, ini jika bebannya itu adalah beban terbagi rata yang di bawah ini, kemudian ditambahkan dengan beban garis P. Nah, jadi kalau misalnya kita simulasikan ya,
beban P ini adalah roda kendaraan, di mana roda kendaraan ini menyebar melalui struktur semuanya di seluruh penampang dibagi menjadi beban Q. Ini beban Q juga bisa kita simulasikan seperti ini ya. Mana di sini ada P setengah P, setengah P, setengah Q, setengah Q, setengah Q. Ini mungkin terjadi pada saat kendaraan itu lajunya berkurang ya. Jadi kalau misalnya tadi kecepatannya 60 ya di sini, kemudian berubah drastis, nah jadi bebannya juga berubah ini. Nah, ini bisa kalian lihat untuk perhitungannya, nanti kalian baca, pahami. Oke. Nah ini untuk beban hidup, juga untuk simulasinya tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada beban T. Nah, beban T ini adalah muatan oleh kendaraan yang mempunyai beban roda ganda sebesar 10 T. Nah, ini disimulasikan untuk beban T itu adalah truk truk gandar, di mana sumbunya itu ada 2. Nah, bisa dilihat di sini. B itu ada lebar ban, kemudian A itu adalah panjangnya ban. Mana lebar ban depan ini kan karena satu ya, single. Kemudian yang di belakang ini biasanya tandem atau gandar istilahnya. Nah, untuk lebar jembatan sendiri itu adalah 2,75 di sini. Oke. Nah, untuk beban hidup lantai jembatan berupa beban roda ganda truk, istilahnya beban T, rumus umumnya adalah seperti ini. 1 ditambah dengan DLA dikali dengan T. DLA di sini adalah faktor beban dinamis, sedangkan T itu adalah beban truk. Nah, kemudian ada beban gempa ya. Nah, percepatan vertikal ke bawah minimal sebesar 0,10 kali G, di mana G adalah percepatan gravitasi. Dapat diambil 50% koefisien gempa horizontal statik ekuivalen. Nah, di sini ada rumus umumnya yaitu KH sama dengan C dikali dengan SS. KH itu sendiri adalah koefisien beban horizontal. Kemudian C itu adalah koefisien geser dasar untuk wilayah gempa, waktu getar, dan kondisi tanah setempat. Kemudian ada S, faktor tipe struktur yang berhubungan dengan kapasitas penyerapan energi gempa atau duktilitas dari struktur tersebut. Oke, kemudian karena gempa itu kan berlangsung ada waktu ya siklus, maka dihitunglah waktu getar, dihitung dengan rumus ya di sini. Nah, di mana T sama dengan 2 kali V dikali akar WT dibagi dengan G dikali dengan KP. Di sini WT adalah berat total yang berupa berat sendiri dan beban mati tambahan. Jadi berat-berat semua, weight total di sini istilahnya weight total atau berat total. Kemudian ada KP. KP ini adalah kekakuan struktur yang merupakan gaya horizontal yang diperlukan untuk menimbulkan satu satuan lentutan. Kemudian ada G, percepatan gravitasi bumi. Kecepatan gravitasi bumi di sini sudah paten ya, 9,81 meter per detik kuadrat. Oke, setelah tadi ada beban mati, beban hidup, terus beban gempa, sekarang ada gaya akibat perbedaan suhu. Nah, kenapa sih harus dihitung? Ya, ini ada 2 material atau bahan yang biasanya dihitung. Di sini adalah baja dan beton ya. Pengaruh perbedaan suhu dihitung dengan kalau misalnya baja, suhu maksimum dan minimum yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian perbedaan suhu antar bagama jembatan yaitu 15 derajat Celcius. Nah, untuk beton
karena daya serapnya lebih lambat dibandingkan dengan baja ya. Perbedaan suhu maksimum atau minimum itu adalah 15 derajat Celcius, separuhnya dari baja. Kemudian ada perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan itu kurang dari 10 derajat Celcius, di mana ini tergantung dimensi penampangnya. Semakin besar maka semakin besar penampangnya juga semakin besar daya perbedaan suhunya. Oke, ini untuk rumus umumnya. Tegangan atau maupun deformasi struktur akibat pengaruh temperatur diambil perbedaan temperatur setengah dari selisih temperatur maksimum dan minimum. Rata-rata lantai jembatan dengan rumus delta T sama dengan Tmax dikurang Tmin dibagi dengan 2. Oke, bisa kalian dibaca sendiri untuk keterangannya. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya rangka dan gaya susut ya. Gaya rangka dan susut bila tidak ada ketentuan lain dapat dianggap senilai dengan gaya yang timbul turunnya suhu 15 derajat Celcius. Gaya internal yang timbul dinyatakan dengan Ps sama dengan A plat dikali dengan E plat dikalikan delta epsilon SU dikali dengan N dikali dengan 1 dikurangi dengan minus akar minus CF dibagi dengan CF. Oke, untuk ini adalah sesuai dengan Nasra Bridge Design Specification ya. Oke, yang terakhir yaitu ada gaya rem. Nah, besaran gaya rem diatur dalam RSNI. Peraturannya sama ya, T0 nomor 2 tahun 2005 dihitung dengan rumus TTB sama dengan 0,05 dikali Q dalam kurung Q TD dikali dengan L plus B TD. Oke, mana TTB itu adalah gaya rem, kemudian QTD adalah beban lajur pada beban merata dikali dengan panjang balok L, kemudian ada PTD, beban lajur pada beban garis. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan nanti berkomentar di YouTube yang sudah saya sediakan maupun didiskusikan di Google Classroom. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang dapat hadir pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar, tetap menggunakan masker. Ya, tetap semangat untuk kuliahnya. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.